Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Nazana Zalikin Nabila Putri Kasim dengan NIM 94142020 dari kelas E. Izin mempresentasikan materi mengenai pasar uang mulai dari pengertian, fungsi, serta sistem pasar uang di Indonesia hingga instrumen pasar uang tersebut. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Umumnya transaksi di pasar uang berlangsung kurang dari 1 tahun atau dilakukan oleh bank dan perusahaan pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama pasar uang yaitu untuk menjaga kelancaran peredaran dana dalam perekonomian serta mematuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Pasar uang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berjangka pendek, memiliki resiko relatif lebih rendah dibanding pasar modal, serta instrumennya mudah dicairkan. Selain itu, pasar uang digunakan untuk kebutuhan likuiditas dan pembiayaan sementara. Berbeda dengan pasar modal yang berfokus pada investasi jangka panjang, pasar uang lebih menekankan pada kebutuhan dana cepat dan stabilitas keuangan. Pasar uang memiliki beberapa fungsi penting seperti menjadi sarana penghimpunan dan penyaluran dana jangka pendek, membantu perusahaan maupun bank memenuhi kebutuhan likuiditas, menjaga kestabilan sistem keuangan, serta menjadi sarana pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Selain itu, pasar uang juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pihak yang membutuhkan dana, pasar uang membantu memperoleh pinjaman jangka pendek dengan cepat. Sedangkan bagi pihak yang memiliki dana lebih, pasar uang dapat dijadikan tempat investasi jangka pendek yang memberikan keuntungan berupa bunga atau imbal hasil. Bagi perekonomian sendiri, pasar uang membantu meningkatkan stabilitas keuangan dan memperlancar sistem pembayaran serta transaksi ekonomi. Peserta pasar uang terdiri dari berbagai lembaga. Pertama yaitu bank yang menjadi peserta utama karena sering membutuhkan dan menyalurkan dana jangka pendek. Kedua ada Bank Indonesia yang berperan sebagai pengatur kebijakan moneter. Dan ketiga adalah perusahaan yang menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara. Selain itu, terdapat lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan koperasi. Pemerintah juga termasuk peserta pasar untuk memenuhi pembiayaan jangka pendek negara. Nah, sistem pasar uang di Indonesia diatur agar kegiatan keuangan berjalan stabil dan aman. Pasar uang di Indonesia didukung oleh kebijakan moneter dan sistem perbankan nasional. Kegiatan pasar uang dilakukan melalui transaksi antar bank maupun lembaga keuangan dengan menggunakan berbagai instrumen jangka pendek. Perkembangan teknologi juga membuat transaksi pasar uang semakin cepat melalui sistem elektronik dan digital. Lalu regulasi pasar uang di Indonesia meliputi Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam pelaksanaannya terdapat dua regulator utama, yaitu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter suku bunga dan stabilisasi nilai rupiah, serta OJK yang mengawasi kegiatan jasa keuangan agar berjalan sehat dan transparan. Mekanisme pasar uang dimulai ketika pihak yang memiliki kelebihan dana menawarkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Transaksi dapat dilakukan secara langsung antar bank melalui perantara lembaga keuangan maupun menggunakan instrumen pasar uang tertentu. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu, instrumen pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. Instrumen ini memiliki ciri-ciri berjangka pendek, mudah diperjualbelikan, memiliki risiko relatif rendah, dan mudah dicairkan. Beberapa jenis instrumen pasar uang antara lain
seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kemudian ada sertifikat deposito, yaitu simpanan berjangka dari bank yang dapat dipindah tangankan. Selain itu terdapat juga surat berharga pasar uang atau SBPU yang digunakan dalam transaksi utang piutang jangka pendek, serta treasury bills atau surat perbendaharaan negara yang diterbitkan pemerintah. Nah, kesimpulannya adalah pasar uang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi. Pasar uang juga memiliki berbagai fungsi, manfaat, serta instrumen yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Di Indonesia, pasar uang diatur oleh Bank Indonesia dan OJK agar berjalan aman, stabil, dan efisien. Dengan adanya pasar uang, perputaran dana dalam perekonomian dapat berlangsung lebih cepat dan teratur. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.